Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau reading dengan tema, kenapa ya aku kalau pembuka selalu kebiasaan hai, kita mau pembaca, itu kan gue yang baca ya. Oke, maafin ya teman-teman ya. Memang suka susah loh kalau bawain awalan itu. Aku juga udah berkali-kali bikin video ratusan, tetap aja selalu kayak nggak bisa nyampein permulaan atau pembukaan percakapan kita ya. Oke, hari ini tema kita adalah, kita lihat dari kartu Lenormand ya. Nah, ada seseorang yang ada seseorang yang saat ini sedang sangat mencintai kamu ya. Dan di sini tidak bisa tidak bisa saling bertemu, tidak bisa terhubung gitu. Jadi dia sayang kamu, dia cinta kamu, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan kamu ya. Bermanja-manjaan dengan kamu, bisa sayang-sayangan dengan kamu, itu nggak punya jalan. Padahal ada jalannya, tetapi kayak dia tidak berani untuk melewati jalan tersebut ya. Kamu juga sama, ada jembatan, ada jalan penghubung antara kamu sama dia, tapi kamunya takut, dia juga takut. Kalian sama-sama saling jatuh cinta, saling rindu. Tetapi di sini tidak bisa dilewati karena takut. Nah, takutnya ini kenapa? Apakah kamu sudah punya pasangan? Kita lihat ya, bagaimanakah saat ini keadaan dia? Seseorang yang mencintai kamu namun dipenuhi dengan rasa takut ya untuk bisa bertemu atau berkomunikasi dengan kamu. Teman-teman sebentar ya, di sini keadaan dia teman-teman, di sini ada jangkar, di mana simbol dari jangkar ini adalah seseorang ini sangat, atau emang dia sudah melabuhkan hatinya tuh di kamu ya. Dia tidak mencari orang lain lagi, tapi memang kamu adalah terakhir dan kamulah tempat bersandarnya dia gitu ya. Dia di sini juga aku melihat sudah sangat yakin dan percaya gitu, menyandarkan jangkarnya atau menjatuhkan jangkarnya di tempat dimana adalah kamu seorang saja yang saat ini yang dia inginkan ya. Dan jangkar di sini adalah simbol dari kesetiaan atau keteguhannya dia, atau keinginannya dia sangat kuat terhadap kamu. Dia tidak mau ya, maksudnya pergi atau pindah ke tempat lain, tetapi hanya kamu yang saat ini orang yang dia inginkan ya. Keadaan dia saat ini memang masih sama gitu, dengan perasaan yang sama, dengan pemikiran yang sama terhadap kamu, tetapi ada sabit di sini, di mana konflik-konflik yang terjadi di antara kamu sama dia ini bikin komunikasi kalian tuh jadinya jelek gitu ya. Banyak bertengkar, banyak kesalahpahaman, tidak sama, tidak seiring, sepemikiran, sejalan tuh nggak ada samanya gitu. Jadinya nggak bisa subur ya. Kayak sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit curiga, masalah, terus akhirnya nggak pernah nemuin keromantisan. Kenapa begitu? Kita lihat. Oke, kita baca dulu satu-satu ya teman-teman. Di sini ada burung hantu dan satu lagi ada perempuan. Oke, teman-teman semuanya udah jelas ya kenapa dia punya perasaan cinta rindu sama kamu, tapi dia tidak pernah mencari kamu, tidak pernah mendatangi kamu. Dia di sini takut. Kenapa ya? Karena sudah punya pasangan ya, kamu ataupun dia. Nah, kalau aku lihat juga energinya ini mungkin salah satu ada yang sudah punya pasangan nih. Tuh kan ketemunya kartu ini lagi ya. Cintanya besar banget sama kamu, gairahnya juga udah nggak main-main ya, udah bagaikan pasangan yang sah ya. Jadi kehangatan atau daya gairah dia tuh tinggi sama kamu itu atas cintanya yang dia miliki itu ke kamu. Jadi kalau dia lagi kangen tuh memang
kepinginnya ketemu gitu, nggak cuman chat-chat gitu. Dan di sini karena aku lihat kalian LDR dan sering ribut nih gara-gara kangen mungkin ya, gara-gara berjauhan, banyak dampak negatif yang ada di hubungan kamu sama dia. Terlebih lagi mungkin karena kamu sering banget sakit hati karena ucapan dia ya. Kamu mungkin tidak mengerti bagaimana perubahan sikap dia saat ini kepada kamu ya. Sekian lama nggak temu, kok kalau ngobrol nyakitin banget. Padahal memang gaya dia ini banyak berubah ya. Itu karena apa ya, terkontaminasi dengan beberapa orang-orang yang dekat dengan dia ataupun dengan masalah yang saat ini dia alami, membuat banyak perubahan sikap pada dia ya. Cara bicara dia ke kamu juga sudah mulai nggak teratur, nggak dipelihara dengan baik gitu, ucapannya juga yang keluar dari mulutnya asal aja. Dan aku ngelihatnya teman-teman, mungkin teman-teman tuh sakit hati karena hal tersebut ya. Kalau misalkan teman-teman sering bertanya tentang suatu hal yang mungkin ringan tapi dijawabnya dengan sangat membuat apa sih, nggak percaya ya, masa orang kesayangan ngomongnya kayak gitu ya, nyakitin keras gitu ya. Jadi kamu nggak terima, udah pastilah nggak terima ya, karena merasakan kartu dari sabit ini juga menggambarkan bahwa memang orang ini tajam ya bicaranya gitu, suka ngasal. Padahal memang dia dapet kamu dapet feel emang dia sayang, tapi ucapannya dia itu tidak menggambarkan dia sayang sama kamu. Ya, kalau kita disayang sama seseorang atau dicintai gitu, pasti kita bisa ngelihat dari perilaku dia, dari gaya bicara dia, dari bahasa dia, pasti kita tahu ya nih orang sayang, nih orang nggak sayang. Nah, kamu ngelihat orang ini tuh nggak sayang tuh dari ucapannya dia kasar gitu ya, dia suka ngomel mungkin, atau mungkin dia sering bentak kamu atau nyakitin ya. Dari kata-kata ini juga mempengaruhi kalian komunikasi. Jadinya apa? Jadinya kamu yang awalnya sejalan sepemikiran karena perubahan drastis dari dia, kamu hampir beberapa tahun ini berjalan, mungkin sudah 2 tahun atau lebih ya, 3 tahun pacaran, pada kelanjutannya kan harus berpisah masing-masing ya. Kamu punya pintu sendiri, dia punya jalan sendiri, jadi gimana ya, nggak bisa ketemu karena salah satunya ini ada yang menyakitkan. Dan aku lihat dari dianya ya, kamu di sini sudah banyak kecewa karena ucapan juga mungkin ya, harusnya bisa bareng-bareng di apa namanya, dibicarakan yang baik-baik. Tapi kalau aku lihat sih ucapan ya, orang ini tuh gampang banget ngucapin sesuatu hal yang tidak mengenakan, jadi kamu ngerasa tersinggung gitu ya. Kalau orang cinta kan bahasanya adem, bagus gitu ya, tapi kalau dia tuh emang ceplas-ceplos, terus kamu tuh kayak nggak terima, kok dia kayak gitu sih ngomongnya, kayak yang dulu-dulu mungkin sebelum-sebelumnya kok ngomongnya enak gitu ya, terus kok sekarang berubah ya, kayak nah kamu udah mulai berpikir yang negatif di sini ya. Berpikiran kamu mungkin udah cari atau kepoin orang lain, sebenarnya siapa sih yang udah sering komunikasi sama dia, kok bahasa-bahasa baru ya, kok ada simbol-simbol apa gitu. Jadi bikin kamu tuh kayak penasaran dan curiga, akhirnya bertengkar terus kan di situ. Jadi kamu dikasarin gitu, dan akhirnya kamu dan dia tidak ketemu di ujung ya. Di saat-saat ini berpisah gitu, mungkin sudah hampir 1 tahun. Nah, saat ini mungkin udah berpisah, tapi kalau aku lihat dari kartu pertamanya kan ada bangau ya, ya atau tanda cinta. Kemungkinan besar dia memang lagi kangen sama kamu ya. Sudah sekian lama mungkin terpisah, tidak berkomunikasi, dan saat ini dia masih setia gitu ya. Dan aku lihat di sini, nah kan dia menginginkan adanya pertemuan di antara apa ya, dalam waktu dekat ini ya. Oke, aku ini banget loh, apa sih, mau mengulas balik ya 3 hari yang lalu kan, kemarin aku kan dapat bacaan yang apa ya, yang dari semesta itu keluarnya orang yang menunggu, orang yang ingin ada perjumpaan. Jadi orang ini sebenarnya pengen ketemu sama kamu. Dalam artian gini, kalau dia ngomong melalui chat atau telepon, mungkin ya kamu akan banyak kecewa dengan orang ini karena dia bahasa atau menjawabnya tidak seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Kamu mungkin pinginnya dirayu, pingin ada sisipan kata-kata sayang romantis, tapi ternyata jawaban dia nggak mengenakan, dia kamu marah lagi. Akhirnya kamu memutuskan untuk
udah malas nemuin dia, akhirnya kamu di sini nggak ketemu ya, dia di sini nunggu loh, tapi kamu akhirnya udah gitu, dia mau kemana kayak terserah gitu. Tapi aku lihat masih ada kesempatan kamu sama dia itu bisa jadi bareng lagi gitu. Untuk saat ini kamu aja yang nggak mau nemuin dia karena kamu udah terlanjur sakit hati dengan omongan kamu, atau mungkin energi sebaliknya ya, kamu sering ngomong ceplos-ceplos, mungkin juga karena keadaan ya sedang berubah di kamu, entah juga karena cuaca juga bisa ya. Semua bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa mempengaruhi tingkat asmara, gairah gitu ya. Itu bisa berpotensi sangat besar merusak hubungan kalau kalian sama-sama tidak dewasa. Dan aku lihatnya di sini justru salah satu dari kalian ada yang sering kepo banget ya. Nah, aku cuman mau berkata seperti ini ya, dari kartunya, seseorang yang saat ini mungkin tidak bertemu dengan kamu, dia pingin banget bisa ketemu sama kamu, bisa apa namanya, ngobrol sama kamu ya. Dia pingin ada momen dimana ngobrolnya langsung gitu ya, gitu aku lihat. Karena kartu di sini juga kartunya energinya positif semua. Terserah kalau teman-teman nggak percaya atau memang sedang mengalami hal yang kurang baik dengan pasangan saat ini, dan kamu bilang mungkin dia nggak cari aku, dia blok aku ya. Di sini aku lihat energi setia ya, dia masih nunggu sama kamu. Dia masih apa ya? Justru dia pingin digalakin. Karena di sini ada ikatan ya di lehernya yang lepas, mungkin minta kamu bantu ikat lagi, dan dia pengen ngikutin kamu dari belakang. Jadi dia pengen ada kesempatan kamu baik lagi sama dia, dan kali ini dia pengen banget ngedengerin omongan kamu apa aja dia mau ikutin gitu ya. Tapi dia pengen juga ketemu sama kamu. Kapan ya bisa ketemu sama kamu gitu, bisa mengutarakan perasaan dia saat ini ya. Dia pingin ada apa ya, ada pertemuan. Berarti kalau udah keluar kartu itu tuh artinya dia memang nggak tahan gitu loh, nggak mau diomongin, dia pengennya to the point aja, langsung sih yuk ketemu gitu loh ya. Iya, sudah banyak menahan rasa ya, rasa apakah itu ya, orang-orang yang mengerti, yang melalui apa ya, jadi kalian tuh kalau ketemuan ya, nggak cuma sekedar ngobrol, tapi ada sesuatu yang kalian lakukan berdua, dan hal tuh yang membuat dia kangen saat ini gitu loh ya. Dia nggak mau bilang, mungkin di telepon atau mungkin di chat kamu berkata-kata yang lembut, yang romantis, udah nggak ngaruh di dia. Dia pengennya ayo ketemu gitu ya. Kalau kamu nggak mau ketemu ya udah, dia marah gitu. Dia pas marahnya masih ada, energi amarahnya tuh masih ada ya. Tetapi di sini dia pingin kamu ngomong gitu ke dia, dia mau ikutin apa aja yang kamu omongin sekarang, dia mau nurut gitu. Tapi situasinya nanti kita lihat kenapa kamu, adakah masalah di kamu ya, sehingga dia apa ya namanya, tidak bisa menyatukan visinya ya. Kita lihat keadaan kamu saat ini. Di sini ada joker, kamu lagi ada masalah juga ya. Oke. Kamu di sini juga ada masalah ya teman-teman ya. Masalah di dalam diri kamu, entah ini masalah uang atau masalah pekerjaan atau masalah emosional kamu yang gak stabil. Ini yang membuat kamu kayak juga sebenarnya kamu, kalau aku lihat gini, kamu pengen bebas sih dari masalah ini ya, pengen bebas, pengen lepas, pengen bahagia hidupnya ya. Karena udah terlalu capek mungkin kamu sama dia, kali ini kamu pengen ngebebasin diri kamu dari banyak masalah termasuk dengan dia. Tapi dia di sini masih berharap kamu bisa datang lagi ke dia, ngerayu dia lagi. Dia pengen diperhatikan sama kamu ya. Karena aku lihat juga kamu di sini kayak nggak peduli sama dia lagi ya. Udah kamu saat ini mau fokus ke uang kalau aku lihat ya. Ada masalah di sini dalam kehidupan kamu, dan kamu pingin fokus ke uang saat ini ya. Meskipun perasaan cinta kamu masih ada dan kamu masih bisa, maksudnya apa ya,
nggak tahu ya, kalau aku lihat dari kartu yang keluarin 3 di hati kamu sendiri, kamu tuh nggak punya keraguan terhadap cintanya dia ke kamu. Kamu percaya banget kalau dia masih mencintai kamu gitu. Saat ini mungkin kamu tidak memberikan perhatian kepada dia itu karena dia sering membuat kamu terluka dan sakit hati. Mungkin dia pernah tidak membalas telepon atau chat kamu. Di sini kamu kayak udah, besok-besok kalau kamu apa-apa lagi aku nggak mau pesan, apa namanya, kasih pesan singkat gitu ya. Misalkan kamu bilang, "Hai, halo sayang," atau apa, terus dia nggak bales, cuman mungkin di checklist atau mungkin cuman dikasih love, apa gitu ya, simbol apa gitu. Tetapi di sini dia bener-bener nggak bales, dan di sini yang bikin kamu males komunikasi itu sama dia. Tetapi kamu percaya sih di dalam hati bahwa dia itu nggak pergi dari kamu, bahwa dia itu masih sayang sama kamu, dan kamu masih kerasa banget energinya dia itu sayang sama kamu. Ya, tapi kamu di sini pura-pura cuek karena kamu pingin ada effort dari dia. Dan di sini teman-teman, aku lihat ya, kamu juga ada seseorang lagi yang sedang jatuh cinta sama kamu. Mungkin kamu juga di pikirannya kamu sayang banget nih sama orang yang satu ini nih, yang saat ini enggak komunikasi, saat ini enggak apa namanya, udah kayak nggak putus ya, nggak putus juga tapi nggak komunikasi ya. Intinya menjauh lah, dua-duanya saling menjauh. Dia menjauh, kamu menjauh karena dianya ya. Dia menjauh mungkin karena ada masalah di diri dia, karena dia sudah punya pasangan ya. Kalau di kamu ini sekarang aku lihat keadaannya memang nggak peduli dengan dia lagi gitu, tetapi kamu masih punya perasaan cinta. Dan ini kalau kamu bergerak, ini masih masih bisa nih cintanya gitu loh, apa namanya, baik lagi, masih bisa diperbaiki. Cuman kali ini aku lihat kamu ada yang suka, kamu juga naksir sama orang tersebut ya. Oke, kita lihat. Tapi setelah kamu jalani gitu ya, setelah kamu rasa-rasa dengan orang yang baru ini, kamu pikir mungkin bisa membuat kamu lupa terhadap dia, justru malah enggak. Kamu dilema gitu ya. Kamu juga aku lihat memang sayang, sudah mulai sayang terhadap orang baru ini, tetapi lebih kayak di sini nggak mau bergerak gitu loh ya. Kamu masih pegang dia, kamu masih nunggu dia, kamu masih harapin dia, tapi dia kan udah punya pasangan gitu. Jadi kan dianya nggak bisa effort ke kamu, nggak bisa kasih sesuatu yang lebih yang kamu inginkan, tapi kamu di sini masih berharap karena cinta kamu ke dia juga lebih besar ketimbang dengan orang baru. Dan di sini ada ada 3 hati ya, love, ada 3 hati. Oke, ya aku bilang tadi kamu juga selingkuh lagi ya. Dia di sana tidak selingkuh karena dia udah punya pasangan ya. Kamu di sini memilih. Oke, aku maaf ya bilang begitu. Maaf banget teman-teman kalau aku membuat teman-teman sakit ya dengan ucapan aku. Ada orang lain lagi selain dia, tapi kamu juga di sini mulai jatuh cinta pada orang yang baru ini ya. Dan kalian saat ini juga menjalani hubungan ya. Kamu sudah jadian nih, ada yang sempat jadian teman-teman, kamu sama dia jadian ya. Tapi di sini setelah kalian jadian tuh ada yang beda gitu. Rasanya ada yang beda, tidak seperti saat kamu bertemu dengan kekasih kamu yang kemarin ya, yang belum lama ini mungkin sudah kamu putus atau kamu tinggalkan. Kamu mulai terpikir dia lagi karena tidak terlalu bahagia aku lihat memang dengan orang baru ini. Tetapi ada three scope ya, artinya bahwa belum bisa melangkah benar dengan orang baru kah atau bagaimana, karena kamu energi masih terus kepada orang lama. Ini ada Ten of Pentacle atau wajik ya. Ada 10 wajik, artinya bahwa seseorang yang saat ini dekat sama kamu pun juga sudah punya keluarga gitu, sudah bahagia, punya kehidupan, punya anak ya. Wow, jadi dilema ya. Kamu milih yang mana? Yang di sana juga ada istri, yang di sini udah ada keturunan. Bingung ya jadinya ya.
si malakama jadinya kamu. Oke, kita lihat ya bagaimana hubungan ini ke depannya. Kamu memilih siapa di antara kedua itu? Kamu akan memilih siapa? Ada four of cups, atau ini ada 4 hati. Kalau aku lihat mungkin kamu sepertinya akan memilih orang lama ketimbang orang baru. Perasaan kamu dengan orang baru ini tidak terlalu bahagia, tidak terlalu senang, hatinya banyak penolakan, banyak energi, dimana kamu saat mungkin sedang sayang-sayangnya sama orang baru, tiba-tiba kamu teringat dengan orang lama, terus di hati kamu langsung nggak enak gitu ya. Kayak kamu kebayang dia, kayak merasa bersalah, kamu sudah jadian sama orang baru. Di sini aku lihat teman-teman energimu melemah, lesu ya, pingin menyudahi, terus kayak menolak perhatian dan pedulian dari si orang baru, karena kamu teringat dan selalu kayak pingin kembali lagi aja sama orang lama ya. Di sini energi orang lama lebih kuat. Tetapi sekali lagi kamu juga manusia biasa ya. Siapapun yang bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, yes oke, kamu terima itu gitu ya. Walaupun itu akan jadi masalah, yang jelas dia sudah mengobati luka hati kamu, yang jelas dia sudah berusaha ya. Tuhan masukkan di dalam perjalanan kamu saat ini sedang dalam masalah dengan orang lama, tibanya orang baru, sedikit mengobati luka, sedikit mengobati perasaan marah kamu gitu ya. Walaupun aku lihat tidak 100% kamu mencintai dia, bahkan tidak nyampe 70%-nya kamu punya rasa sayang terhadap orang baru. Tetapi di sini kamu merasa sangat berterima kasih ya gitu, dengan adanya dia membuat kamu sedikit melupakan kesedihannya ya. Ada 3 wajik, dimana kamu masih terus terhubung dengan orang lama ya, dan harapan kamu masih bisa kamu baik-baik dengan orang lama, dan kamu juga bisa baik-baik dengan orang baru. Jadi kamu kepinginnya baik ke sana, baik ke sini, sama-sama dua-duanya tetap komunikasi, pingin jadi pilihan, tapi pengennya kedua-duanya kamu jalani. Karena apa? Kamu mungkin mau ngebuang yang baru, kamu kasihan, tapi kalau mau buang yang lama, kamu cintanya sama dia. Ya, di sini itu kamu lebih cinta kepada orang yang lebih dewasa dari kamu, yang lebih lama hubungannya dengan kamu. Di sini aku lihat bisa pastikan bahwa kamu memilih orang lama untuk jadi pasangan kamu kembali. Karena dengan orang baru ini energinya selalu tertutupi dengan energi si orang lama yang terlalu besar ya. Besar banget di hati kamu ini, nggak bisa dapat tempat jadi si orang barunya. Walaupun kamu sering bergairah sama dia ya gitu ya, sama si orang baru ini, tetapi kamu tuh kayak nggak bisa full gitu ya, nggak bisa full bahagia dengan orang baru, selalu keingetan orang lama, selalu keingetan orang lama. Kalau kamu lagi bersenang-senang dengan si orang baru ini, energinya nggak keluar, kayak kayak kamu tuh kayak lemes, kayak banyak bengong, karena yang kamu pingin atau ingin kan itu adalah si orang lama ya. Kamu mungkin sudah berusaha saat ini untuk mengejar dia ya. Tetapi aku lihat di sini energinya adalah kamu lebih memilih orang lama ketimbang orang baru. Tetapi di sini kamu nggak mau usaha untuk memperbaiki dengan orang lama, karena kamu percaya banget. Aku lihat ada as, kan di situ ada as love, dimana dia masih besar cintanya, kamu ngerasain itu. Makanya kamu juga di sini kayak kesalahan mau menerusin hubungan ini dengan orang baru, tapi kamu juga nungguin dia, dia juga sama nungguin kamu. Kenapa dia nggak bisa ke kamu? Dia takut karena pasangannya udah tahu nih punya hubungan sama kamu, dan kamu juga takut gitu ya. Dia tahu kalau kamu punya orang lain lagi, kamu nggak bisa ninggalin. Kamu bingung nih sekarang nih, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Ya, mau keduanya dijalani dengan serius, atau kamu menikmati dulu perjalanan ini sampai nanti Tuhan membukakan jalan harus bagaimana? Ya.
Kalau aku lihat di sini ada 9 love, artinya kalau kamu sudah tidak nyaman dengan orang lama ya tinggalkan. Kalau memang si orang lama ini mulutnya pedes, mulutnya sering kata kasar, sering berkata yang tidak baik, kamu juga sudah sangat capek ya. Ya kamu tinggalkan, semesta ngasih tahu, tinggalkan. Cari yang baru. Bukan begitu maksudnya. Tinggalkan jika memang kamu sudah tidak sanggup melewatinya. Gitu. Kita lihat di sini ada angka kembar berapa teman-teman ya. Ada 4-nya, ada 1. Mana ada 1 aja ya. Angka kembarnya ada 1, 2, 3. 3 ya. Artinya teman-teman semua, ini aku mau kasih tahu ya, ini simbol semesta memberitahu bahwa orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu akan dapat kabar dalam waktu dekat ini dari orang tersebut ya. Entah dia akan membuka blokir atau dia akan telepon kamu lebih dulu. Di sini aku melihat seperti itu. Ya, ada kabar, dia akan memberitahu kamu tentang bagaimana keadaan dia saat ini dan bagaimana dan apa ingin dia saat ini dengan kamu. Ya. Angka kembar 333. Artinya adalah akan ada berita dari seseorang yang saat ini sedang kamu tunggu-tunggu. Sebuah keberuntungan. Ya. Dimana kamu lagi nunggu dia juga sama ya. Jadi nggak ada yang mau ngeduluin. Aku percaya banget teman-teman, dia pasti akan duluan nge-call kamu atau nge-chat kamu ya. Pokoknya kamu simpan aja dulu video ini dan kamu ingat-ingat ya perkataanku. Pasti dia akan cari kamu, karena nggak bisa dia itu mengganti dengan orang lain. Saat ini kamu dapat orang baru juga pelarian, dia nggak akan bisa memenuhi keinginan kamu. Ada 10 keriting ya. Bebannya kamu saat ini, kamu beban jadinya. Kamu memilih dia tapi juga kamu belum udahan sama yang lama. Beban, kamu kasihan kan akhirnya. Ayo lo. Nih, ada angka 9 lagi guys. Tuh ya. 999. Tinggalkan. Ini ada pesan semestanya, tinggalkan orang yang tidak membuatmu nyaman. Langkah yang baru silahkan kamu ambil. Yang mana yang tidak membuat kamu nyaman? Orang barukah atau orang lamakah? Tinggalkan ya. Ini semesta ngasih tahu supaya kamu bisa fokus dengan keinginan kamu tuh apa. Jangan kamu karena kasihan, karena takut nanti kamu terluka, karena ulah kamu nanti kamu dapat karma. Jangan. Apa yang kamu inginkan sekarang, apa yang kamu harapkan sekarang, itu yang kamu ambil. Gitu loh ya. Kalau kamu mementingkan kebahagiaan orang lain, lalu kebahagiaan kamu siapa yang mau ngasih? Nggak ada. Nggak akan ada yang mau ngasih kebahagiaan ke kamu. Jadi kamu harus usaha sendiri gitu untuk bisa mendatangkan kebahagiaan itu ke kamu. Kita lihat yuk bagaimana jiwa orang lama saat ini ya kepada kamu. Dia itu kan sayang ya, di sini sayang, ingin ada yang pertemuan, tapi lebih cinta mana, orang baru apa orang lama? Kita lihat orang lama bagaimana perasaannya atau berapa besar cintanya kepada kamu. Oke, di sini dia selalu berhayal kamu, tidak mau kehilangan kamu, dan dia masih pingin masih pingin ada hubungan dengan kamu meskipun saat ini kamu dijadikan orang ketiga dalam asmara ini. Ya, setiap hari kamu dilamunin, setiap hari kamu dikangenin, tapi dia gengsi ngehubungin kamu. Ini orang lama ya guys. Rasanya sayang, pingin kembali lagi ke kamu. Ya kan, bener kan? Kartu Lenormandnya juga begitu. Kita lihat kamu dengan orang baru. Bagaimanakah perasaan si orang baru kepada kamu? Tuh, tidak seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan ya. Berbeda pemikiran, berbeda tujuan. Namun sampai hari ini dan kedepannya nanti dalam berjalan, ya dalam jalannya ke depan nanti kamu dan dia banyak kesulitan, banyak kerumitan, banyak pertengkaran, banyak perselisihan. Ini karena kamunya tidak sehati.
Jadi nanti bawaannya masalah dan ruwet terus tuh, bener kan? Ini orang baru loh, bawaannya ruwet aja. Kenapa? Karena dia nggak dapet energi cintanya kamu, karena kamu selalu terpantaunya ke sini, ke orang lama. Nanti kamu sama dia ke depannya akan ribut terus, dan dia juga nggak mau kehilangan kamu meskipun di sini sering berantem. Ini energinya bisa kamu juga yang pengen nggak mau pisah sama orang baru ini. Kita lihat ya, itu katanya ya. Bagaimana kamunya saat ini? Maunya apa? Maunya gimana? Bingung. Bingung memutuskan ya. Bingung memutuskan, halo. Kan? Bingung memutuskan. Oke, dua-duanya membuat kamu bergairah ya. Dua-duanya membuat kamu apa ya, kalau aku lihat di sini kayak kamu seneng aja jalan di keduanya ya. Jalan di keduanya, tapi hati-hati teman-teman ya, nanti ketahuan kok. Nih ada kartunya, dimana dia nanti akan tahu, dimana nanti kamu akan tahu terhadap orang baru kah atau orang lama kah. Karena mungkin dengan orang lama kamu udah tahu ya apa kejelekannya, apa kekurangannya, apa yang dia sembunyikan. Dengan orang baru ini kamu belum tahu, dan nanti kedepannya akan banyak perselisihan antara kamu dengan orang baru, dan pada akhirnya nanti kamu on off. Ini hati-hati ya, ada sampai blokiran juga. Mungkin kamu yang lebih tinggi emosinya dibandingkan si orang baru itu, karena kamu merasa berkuasa, dan ini akan mempersulit hubungan kamu dan dia. Kamu akan berubah di sini karena dia orang lama ya, seperti itu. Oke, kita lihat kalau udah apa ya, aku lihatnya kalau udah begini kamu merasa kasihan gak sih sama orang baru gitu loh ya. Tapi kamu kenapa tidak mau memutuskan kalau kamu memang tidak sayang ya? Lebih baik jomblo loh ketimbang kamu menyakiti hati orang lain. Jangan bikin kecewa. Jangan bikin kecewa orang ya. Kalau mau keluar udah keluar, tinggalin. Di sini aku lihat energinya adalah kamu kan sudah berpasangan, sudah punya orang baru, dan orang lama ini kan nggak jelas gimana ya. Kalau kamu cintanya lebih besar kepada orang lama, ya bilang sama orang baru udah sampai di sini. Atau kamu memang mengakui orang baru adalah yang sebenarnya yang menjadi pasanganku, maka kamu lepaskan orang lama. Tapi kamu maunya keduanya ya, sana sini kamu mau, karena kelebihan masing-masing sih aku lihat di sini. Perasaan kamu udah main, kamu udah mulai kasihan, udah mulai sayang sama orang baru. Tapi yang ada nanti aku lihat di sini kamu jadi banyak pikiran, teman-teman. Capek nantinya. Ya, harus keluarlah dari situasi ini, harus menjauh dari salah satunya. Nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Kalau memang sudah nggak cinta, nggak sayang, katakan dengan sejujurnya. Tidak perlu kamu merasa takut kehilangan dia karena dia banyak kelebihannya, takut kehilangan si orang baru ini, atau kamu nggak mau ngelepasin orang lama ini karena kamu sudah banyak melakukan kehidupan bersama dengan dia, sehingga tidak banyak yang bisa kamu lupain dari kejadian selama berhubungan dengan dia. Paham ya teman-teman ya? Intinya saat ini seseorang ini yang mencintai kamu adalah orang lama, tapi dia tidak bisa melakukan pergerakan karena dia sudah punya pasangan. Dia takut, dan ucapan dia di sini sering kasar karena mungkin juga keadaan dia yang membuat dia seperti itu. Pada akhirnya kamu mengambil jalan ya, ya udahlah, kalau dia kayak gitu terus mending aku pergi. Tapi kamu nggak bilang putus, atau dia nggak bilang putus. Tapi kamu nggak bilang putus sama dia gitu, dan dia juga sama ke kamu begitu ya. Dan teman-teman, aku lihatnya juga si orang baru ini ngerasa kecewa sama kamu, tetapi dia nggak mau kehilangan kamu karena dia sayang sama kamu, dan dia tahu ya saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, dan di sini dia mau menyadarkan kamu
dia mau nyadarin kamu, tapi kamunya nggak bisa gitu. Kamunya tetap jatuh cinta pada orang yang udah punya pasangan. Ya, malah kamu ribut terus sama orang baru sampai blokir-blokirin dan on off. Dan akhirnya saat ini walaupun ngambek, saat dia mulai pergi atau mulai nggak perhatian, kamu nyari-nyari dia, nyari-nyari si orang baru. Ya, jangan sampai ketahuan, nanti akhirnya kamu malu. Lebih baik bicarakan sebelum kamu malu gitu. Malunya kenapa? Ya kamu nggak setia ternyata gitu. Kalau kamu merasa nggak kenapa-napa gitu karena sifat setia, apa ya, kamu dikatain kamu nggak malu, enggak tuh aku mah nggak malu gitu kan. Berarti hati kamu di mana ya kalau kayak gitu? Berarti hati kamu gimana ya kalau kayak gitu, kok kamu bisa bilang kayak gitu ya? Aduh, ini energinya pantesan aja. Ya, energinya panas. Kamu itu hebat ya, kamu punya fisik yang bagus ya, yang aduhai. Jadi bikin siapapun cowok, kalau apa ya, orang lama atau orang baru ini kayaknya kayaknya deketin kamu tuh karena kamu tuh bergairah gitu loh, ngerti nggak sih? Buat mereka tuh kamu tuh menyenangkan ya, secara mungkin hayalan yang, maaf nih, yang kurang bagus ya, suka mikirin kamu dengan hal-hal yang apa sih, yang membawa kepada, ngerti kan maksud aku? Jadi hayalannya tuh tentang diranjang gitu, kamu tuh asik atau enak buat diranjang gitu ya, karena energi Mars ya, Leo, Fire ya. Aduh, Merkurinya juga, kamu pasti punya bentuk tubuh yang bagus atau membuat orang yang deket sama kamu tuh nggak bisa lepas tuh karena itu gitu loh ya. Aduh, bener-bener deh. Terus kamu itu sifatnya dingin, 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 cuek gitu. Kalau kamu udah suka sama satu orang ya dia aja gitu. Terus kalau digoda sama orang lain tuh kamu nggak bakal ngena gitu ya. Gairah kamu tuh luar biasa. Maaf ya kalau aku lihat sih kamu tipe-tipe orang yang bisa menggoda yang sudah punya pasangan. Ya bener lah, kelepek-kelepek gitu sama kamu. Kamu ya, ya seperti itu. Kita lihat ya, ini ada energi dari Sagittarius ya, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn, ada Libra, ada Aquarius, ada siapa lagi di sana? Ada Pisces ya. Oke, teman-teman semuanya, ini tumben-tumbenan ya Scorpio nggak ada ya. Padahal dia jagonya ya. Oke. Walau bagaimanapun teman-teman semuanya yang aku cintai, asik ya. Kalau hubungan didasari atas hal nafsu, gairah, diranjang, udah pasti ya kalau tidak terpenuhi, kangennya itu meledak-ledak, emosinya tuh kasar nanti. Seperti orang lama kamu itu ya, gampang berbicara yang kurang sopan sama kamu. Hati-hati. Kalau kamu di sini nggak ada yang melakukannya, ya bersyukur kepada Tuhan ya. Kita semua memang wajib menjaga itu sih. Karena apa? Kalau dikecewakan, wah luar biasa dahsyat ya. Penyembuhannya juga sangat lama gitu. Mungkin kalau untuk orang-orang yang terbiasa ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk orang-orang yang baru punya pacar gitu, apalagi langsung naksir punya orang, ya itu bahaya, susah sembuhnya ya. Hati-hati semua teman-teman, jaga diri kita baik-baik, jaga ucapan kita baik-baik kepada sesama ya, sesama manusia gitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kita wajib jaga bicara kita supaya kita tidak mengalami apa yang orang lain alami. Begitu juga dengan kita bertindak, jangan seakan-akan kita paling benar, tapi mencontohlah. Kalau orang yang salah dicontoh juga bagus. Untuk apa? Agar kamu tidak mengalami hal yang sama. Untuk orang yang baik, buat kamu menambah motivasi agar kehidupan kamu bisa seperti dia ya. Jangan sampai kita sombong, apalagi kita melihat seorang yang reader, kan beda-beda ya.
terus kita nyamain atau kita beda-bedain. Kasihan, jangan. Banyak sekali rasa sakit yang dirasakan si reader ya. Kalau mungkin di aku udah biasa ya, aku udah biasa digitukan ya mungkin sama beberapa orang atau teman-teman. Tapi luar biasanya lagi selalu banyak yang minta maaf duluan dan kita jadi temenan gitu ya. Kita dan aku ya selama jadi reader juga, aku nggak pernah sih ada orang yang menghina begitu ya. Tapi kalau aku melihat beberapa teman-teman aku juga sampai tutup ya, karena gimana ya, ucapan sangat kasar sekali gitu. Apalagi teman-teman semua juga di sini pada pinter-pinter semua, dan aku ngerti juga banyak yang paham tentang kartu. Cuman mungkin belum rezekinya, belum ada takdirnya ya untuk bisa sama-sama jalan di tempat yang sama di YouTube channel, ya enggak? Teman-teman semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Lupa, maaf teman-teman, untuk inisialnya ya. Ya, sebentar. Untung belum aku matikan. Untuk inisialnya, teman-teman semuanya, kita lihat ada siapa. Ada J, ada L, ada F, O, C, B, T, R, H, M, D, S, T, N. Oke semuanya, bye bye.